ROG Phone 9 adalah seri ROG Phone yang harganya itu paling mahal di antara seri sebelum-sebelumnya. Kalau biasanya ROG naruh harga smartphone-nya di 10 jutaan aja udah dapat chipset yang paling tinggi, tahun ini mereka cuma ngasih chipset tahun lalu di harga yang sama. Sementara kalau mau chipset yang paling terbaru, harus beli seenggaknya yang 16,5 juta. Kalau cuma menang chipset, banyak smartphone merek lain yang juga udah pakai Snapdragon 8 Elite di harga 16 jutaan, bahkan lebih murah. Sekarang, apa yang menjustifikasi ROG Phone untuk menjual seri ke-9 mereka yang pakai chipset terbaru di 16 juta? Kita mulai dari unboxing dulu. Untuk yang versi Pro-nya ini ternyata presentasinya itu premium banget, mirip sama laptop-laptop ROG yang pernah kita unboxing juga. Di dalam box kita diberikan HP-nya itu sendiri, lalu di bawahnya ada charger 65 watt dengan kabel braided. Ini Mas Dedi dari Jagat Review pasti seneng. Ditambah ada headset kabel juga dan casing untuk HP-nya itu sendiri. Berbeda dengan yang 20 juta, di sini kita cuma dikasih satu casing aja. Tapi kalau kalian mau ada yang plus chill casingnya mereka, itu ada bundle-nya sendiri di Tokopedia. Desain ROG Phone 9 ini nggak terlalu jauh berbeda dari seri ROG Phone 8 tahun lalu. Bentuknya itu dibuat nggak terlalu gaming banget, dengan bezel yang lebih tipis dan kamera bump yang lebih gede dari seri-seri sebelumnya. Menandakan kalau ROG Phone sekarang udah mulai fokus dengan kamera. Dan juga kamera depannya itu berbentuk hole punch, bukan bezel lagi. Di bagian belakang ada 648 LED dot yang bisa di-customize sesuai keinginan kita. Tapi kalau bahas LED dot ini kayaknya nanti deh, karena ini akan panjang. Kita bahas layarnya dulu. Layarnya itu berukuran 6,78 inch Full HD Plus AMOLED dengan refresh rate sampai 185 Hz. Namun refresh rate segini cuma bisa dicapai di beberapa game tertentu aja. Karena kalau di home screen misalnya, kita hanya bisa setel refresh rate-nya itu up to 165 Hz doang. Lalu sebenarnya layar ini udah support dengan LTPO sampai 1 Hz juga. Namun kita nggak pernah mencapai 1 Hz di saat diam baca artikel. Melainkan paling rendah kita ngelihat hanya 24 Hz aja. Dan di saat home screen pun sebenarnya mode auto itu ada di 120 Hz untuk preserve battery. Speaker yang ada di ROG Phone 9 juga bukan dual front firing lagi yang biasanya ada di ROG Phone, melainkan stereo speaker seperti HP mainstream pada umumnya. Tentu, ada kualitas suara yang juga dikorbankan karena hal ini. Kalau kalian tadinya pakai HP yang stereo biasa, mungkin nggak terlalu kerasa berbeda banget. Tapi kalau pakai ROG Phone yang seri sebelumnya, itu bakal kerasa downgrade. Jujur, gue yang daily drivernya memakai ROG Phone 7 yang HP-nya itu enak banget dipakai nonton Netflix atau buat nyetel lagu, jadi kerasa kurang ROG gitu. Lanjut, seperti biasa ROG Phone punya 2 USB-C di sini, di mana yang samping itu udah support USB 3.2 Gen 1 buat transfer data lebih cepat, dan kalau chargingnya udah support sampai 65 watt dua-duanya kalau klaimnya Asus. Namun, di pengalaman kita paling besar dia bisa charge itu hanya 56 watt aja. Dan kalaupun pakai charger yang non Asus, meskipun udah sampai 100 watt, dia hanya nampilin quick charge aja, bukan hypercharge 65. Untungnya di sini masih ada headphone atau 3,5 mm jack buat para pengguna IEM atau audiophile yang suka kemana-mana. Balik lagi ke LED yang ada di belakang, jadi seperti biasa di sini ROG memberikan gimmick-gimmick macam LED dot yang bisa kita customize sesuka hati. Ada preset efek stoknya atau bisa digambar sendiri juga. Bahkan ada fitur Anime Play yang dimana kita bisa main game di LED ini, dan ada beberapa pilihan juga dari Asus. Ya sentuhan bagus lah ya buat gimmick ROG tahun ini. Dan seperti biasa, fitur yang nggak ada di HP lain juga ada di ROG Phone ini, yaitu air trigger di left dan juga right.
Spesifikasi ROG Phone 9 Pro unit review kita itu memakai Snapdragon 8 Elite yang didampingi Adreno 830 dengan 16GB RAM LPDDR5X dan storage 512GB UFS 4.0. Wi-Fi-nya sudah support sampai Wi-Fi 7 dan Bluetooth-nya juga sudah 5.4 dengan Qualcomm aptX. Spesifikasi seperti ini harusnya sudah bisa melibas game-game zaman sekarang dengan frame rate yang juga tinggi. Kalau di AnTuTu benchmark, Snapdragon 8 Elite yang ada di HP ini jauh lebih kencang daripada si Samsung S25 punya dan juga sedikit lebih kencang daripada iQOO 13. Tapi apakah di game bakal selancar itu? Kalau gamenya adalah game-game wibu demanding macam Wuthering Waves, HSR, ataupun Zenless Zone Zero, itu bisa lancar di 60 fps ke cap sama gamenya. Lalu game yang mungkin kalian belum tahu yaitu Rainbow Six Mall bisa ditahan di 60 fps mentok kanan, dan juga Racing Master itu bisa di 60 fps settingan HD. Terus Delta Force juga bisa di 120 fps. Infinity Nikki juga sayangnya di cap di 30 fps, tapi itu udah mentok kanan ya. Yang kita lihat belum mentok FPS-nya hanyalah game terberat di HP aja, yaitu Call of Duty Warzone yang cuma dapat 43 sampai 50 fps. Lalu kalau mau main game yang bisa support 185 Hz-nya, kalian harus cek dulu di list Armoury Crate game-gamenya dan cuma bisa hidupin refresh rate 185 Hz lewat game Genie aja, alias cuma in-game. Contohnya di sini kita pakai Dead Cells. Jujur aja sih, kita seneng ada game yang bisa dilihat sesmooth ini di 185 fps atau 185 Hz. Tapi gue secara pribadi karena nggak terlalu bisa bedain antara 120 dan 185 Hz, mungkin gue akan pilih lock di 60 atau 120 Hz aja biar battery life saat gaming itu lebih terjaga. Lalu buat touch sampling rate-nya, kita juga bisa bilang kalau touch-nya ini responsif banget, terutama saat main game rhythm di sini asik parah. Cuma sayangnya karena dia kamera bump-nya itu gede banget, jadi nggak asik kalau dimainin sambil ditaruh di atas meja. Masih enakan ROG Phone lain sebelum generasi ke-8. Buat mendisipasi panasnya, ROG Phone 9 memakai sistem pendingin yang memakai vapor chamber dan juga graphite cooling. Memang kita akui sistem pendingin ini bisa nge-push Snapdragon 8 Elite-nya ke tetes performa terakhir, namun jadinya HP ini tetap panas pas dipakai gaming berat. Di sini juga ada fitur bypass charging yang bisa mengalirkan listrik langsung ke motherboard tanpa harus lewat baterai, agar main game sambil dicas itu lebih nyaman. Namun saat kita tes bypass charging on dan off sambil Warzone, itu ternyata hanya berbeda 1 derajat aja. Lanjut ke kameranya, ROG Phone 9 yang sekarang menggunakan 3 kamera setup, ada 50 megapiksel kamera utama, 32 megapiksel kamera tele, dan 13 megapiksel kamera ultrawide. Untuk hasilnya sih lumayan oke ya, detail dari fotonya itu dapat, gambarnya juga tajam, cuma kurang cerah aja warnanya terutama di kamera utamanya. Dan buat kualitas foto night light-nya juga suka ada overexpose di beberapa bagian yang terang. Dan di kamera utama itu lebih sering white balance-nya ke biru-biruan, apalagi kalau udah dibandingin sama HP merek lain. Tapi overall kalau di kondisi cahaya yang terang, kualitas kameranya udah lumayan oke. Sementara buat hasil video juga kadang tidak terlalu konsisten, bisa kadang terang dan kadang gelap di tempat dan situasi yang sama. Kalau di saat terang, hasilnya ini lumayan bagus, dengan warna yang vivid juga. Tapi pas pencahayaannya kurang, videonya itu malah terkesan desaturated dan kadang fokusnya itu suka kabur-kaburan. Tapi overall videonya ini cukup tajam, bisa sampai 4K 60 fps, dan stabilisasinya juga lumayan oke. Dan untuk kualitas dari kamera depannya ini bisa dibilang biasa aja. Memang ada improvement dari ROG Phone yang sebelumnya, tapi kalau kita lihat ini dibanding sama flagship yang harganya setara itu biasa aja, masih kalah lah. Baterainya berkapasitas 5800 mAh, ini naik sekitar 300 mAh ketimbang ROG Phone 8, namun belum sebesar ROG Phone 7 yang daily driver gue sebelumnya. Namun karena Snapdragon 8 Elite ini lebih efisien ketimbang Snapdragon 8 Gen 2, jadinya baterainya itu sama-sama bisa tahan sampai 20 jam lebih. Pas kita bermain game juga baterainya itu hanya berkurang sekitar 3% saat pemakaian 10 menit, dan itu udah setting mentok kanan. Lalu saatnya kita masuk ke
fitur yang tidak ada di HP lain, yaitu Game Genie. Buat yang belum tahu, ini adalah overlay yang ada di ROG Phone, dimana kita bisa ngatur mode-mode performanya, refresh rate layarnya, ngatur network, dan notifikasi bar biar tidak mengganggu. Bikin makro juga bisa, ngatur air trigger juga di sini, dan banyak yang lain-lain juga. Jujur aja ini adalah overlay yang intuitif banget, dan sepanjang gue pakai ROG Phone 7 ini berguna buat ngasih pengalaman gaming yang berbeda dari smartphone merek lain. Namun dari ROG Phone 7 ke ROG Phone 9, gue tidak melihat adanya perbedaan yang signifikan di Game Genie. Paling hanya ada Xsense aja. Nah, yang lucu dari HP ini adalah ini kan ROG ya, sebuah brand gaming yang udah established cukup lama dan ada ekosistemnya sendiri pula, tapi entah kenapa ekosistem gamingnya itu nggak bisa komunikasi dengan baik satu sama lain. Contohnya di sini gue mau pakai ROG controllernya itu namanya adalah ROG Tizen dan TWS ROG Zetra Speednova, tapi untuk mengatur periferalnya dia harus mendownload Armoury Crate lagi. Nggak bisa pakai Armoury Crate yang sudah built-in di dalam ROG Phone-nya. Ini lumayan fatal sih, karena ROG Phone dan periferal lainnya itu kan nggak murah ya. Orang-orang pasti berharap dapat pengalaman yang seamless lah kalau udah ngeluarin uang banyak. Tapi ya hasilnya seperti ini. Yang baru di dalam ROG Phone 9 adalah fitur AI di dalam gaming yang namanya itu adalah Xsense. Tapi ini hanya berlaku di beberapa game tertentu aja. Misalnya nih ya di MLBB dia itu bisa ada auto level up, ada animasi juga kalau ngekill, terus juga ada informasi juga kalau misalnya ada buff. Terus kalau di HSR itu cuma ada skip conversation aja yang memang sih membantu kalau lagi bete sama story-nya yang makin lama makin panjang. Tapi overall kita belum banyak ketemu fungsi Xsense ini lagi di game lain. Ya dia itu lebih ke pelengkap aja sih kayaknya fiturnya ini, bukan ke yang game changing banget juga. Ini sangat disayangkan di mana smartphone lain yang setara harganya seperti iQOO 13 itu punya fitur AI frame generation-nya sendiri yang lebih terlihat gaming ketimbang AI di HP ini. Buat kesimpulan, gue akan menyebutkan dua skenario yang berbeda buat smartphone ini. Yang pertama adalah ROG Phone sebagai smartphone gaming, dan yang kedua ROG Phone 9 sebagai mobile gaming device yang portable. Nah, sebagai smartphone gaming, memang gue akui kalau ROG Phone 9 Pro punya performa yang paling kenceng dibanding smartphone lain sekalipun punya chipset yang sama. Baterainya juga gede, dan pengalaman gaming dengan air trigger itu beda banget sih dengan smartphone lain. Hanya aja AI-nya itu dia tidak ada di kamera ataupun galeri, dan kemampuan kameranya memang nggak bisa dibandingkan dengan flagship lain yang harganya itu 16 jutaan. Fitur-fitur AI yang ada di ROG Phone 9 juga bukan yang amazing banget, tapi lebih ke nice to have aja. Gimmick anime visionnya juga bukan jadi alasan buat justifikasi mahalnya HP ini, lebih ke oh lucu juga ya ada nyala-nyala di belakangnya. Dan kalau gue yang beli HP ini, gue itu berharap kalau dia itu bisa dipakai sampai 4 atau 5 tahun, dimana performanya mungkin udah degradasi di pemakaian selama itu. Sampai gue baru tahu kalau ternyata ROG Phone 9 hanya akan mendapatkan update sampai 2 tahun aja. Dan ini sangat disayangkan di mana dia membunuh alasan untuk membeli flagship di harga segini ya. Paling ya kita menghargai fitur Game Genie-nya lah yang memang dari dulu sampai sekarang itu kepake banget buat gamer. Skenario yang kedua, ROG Phone 9 sebagai mobile gaming device memang gue akui itu portable banget. Ini adalah sebuah handheld gaming yang bisa berfungsi juga sebagai smartphone. Buat dibawa kemana-mana ini pasti lebih enteng dibanding ROG Ally atau handheld yang lain. Dan ini enak banget buat gaming on the go, mau itu di dalam kereta atau di mobil pas lagi perjalanan. Apalagi kalau dibawanya itu satu paket dengan ROG Tizen dan TWS-nya ROG Zetra. Tapi yang jadi problem dari semua gaming smartphone adalah pilihan game yang gue suka itu sedikit di Play Store. Kebanyakan ya ada di Steam atau hanya bisa dimainin di device berbasis Windows. Dan gua bukan user Winlador ya. Itu jadi pertimbangan juga kalau misalnya kita lagi milih barang. 16 juta mending beli HP gaming Android atau ROG Ally sekalian ya? Coba deh kalian mendang-mending di bawah.